Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Wolves versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Wolves dengan skor 2-0. Dan yang kedua antara Liverpool versus Leicester yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 3-1. Saya baru saja lagi melihat klasmen sementara dari English Premier League. Dan ternyata dengan hasil akhir ini untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 14 dan selisih poin MU dengan tim yang berada di zona degradasi adalah Leicester City dan perbedaan poinnya hanya 8 poin, teman-teman. Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan loh bagi Manchester United. Saya jujur tidak pernah menyangka bahwa MU akan berada di zona papan bawah dan dekat ke zona degradasi. Dan mereka kalah dari tim yang memang sedang berjuang agar tidak degradasi, yaitu Wolves. Gila. Lebih banyak kalah loh Manchester United daripada menang sejak dilatih oleh Ruben Amorim. Artinya apa ya? Seharusnya dari awal Erik ten Hag tidak diperpanjang kontraknya dan langsung memasukkan pelatih baru siapapun itu di awal musim ini. Mengontrak Ruben Amorim di tengah jalannya kompetisi yang juga kita tahu performa dari Manchester United sedang tidak baik-baik saja ya, tentu juga menyulitkan Ruben Amorim untuk bisa membenahi performa secara tim dari Manchester United, walaupun dia telah mengambil langkah yang cukup serius untuk mencadangkan bahkan tidak memasukkan pemain dari Manchester United dalam rencana permainannya. Sedangkan bagi Liverpool dengan kemenangan ini berarti mereka masih berada di posisi puncak klasmen English Premier League. Dan sekarang selisih poin mereka dari Chelsea yang kalah juga di kandang mereka lawan Fulham dengan skor 1-2 adalah 7 poin. Ini artinya kemungkinan besar Liverpool yang akan menjadi juara kecuali Arsenal ya dan juga Chelsea bisa meraih kemenangan secara konsisten. Dan saya mulai gak yakin nih City akan bisa bersaing di papan atas ya. Bahkan sekarang ini mereka berada di peringkat nomor 7 karena mereka gagal menang lawan Everton, bahkan Erling Haaland gagal mencetak gol dari penalti. Oke, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Wolves versus MU karena saya nonton pertandingan ini dan saya feeling dari awal kemungkinan MU akan meraih kemenangan. Karena kita tahu bahwa Wolves juga kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi ternyata gila, di luar dugaan saya para pemain MU ini tidak bermain secara unit. Kelihatan banget sistem dari Ruben Amorim ini belum bisa dipahami oleh para pemain MU. Buktinya, para pemain MU lebih banyak kehilangan penguasaan bola pada saat mereka coba untuk build up. Dan para pemain MU lebih banyak mengandalkan speed mereka untuk bisa membangun serangan. Artinya bola itu akan diberikan cepat ke ruang pertahanan tim lawan. Dan harus ada pemain dari MU yang melakukan pergerakan tanpa bola secara cepat untuk menerima bola tersebut agar bisa create chance. Dan memang lagi-lagi nih, sama seperti pertandingan sebelumnya lawan Bournemouth, sebetulnya MU lah yang menguasai jalannya pertandingan. Buktinya bisa dilihat dari total peluang Manchester United, banyak sekali peluang mereka. Tapi entah mengapa kesulitan bagi para pemain MU itu adalah untuk convert the chances. Kalau gak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan, ya gimana caranya bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Dan pada saat yang bersamaan juga sering ada kesulitan bagi para pemain MU dan juga ada beberapa kesalahan yang biasa mereka lakukan di lini pertahanan. Jadi sebetulnya tim-tim yang berhadapan dengan Manchester United yang bisa meraih kemenangan itu juga memanfaatkan sejumlah kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pemain MU untuk bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Dan saya pikir mungkin nanti ke depannya bisa juga Ruben Amorim mencadangkan Andre Onana karena kiper ini kelihatan jelas gak konsisten. Kemasukan gol langsung dari corner itu kan aneh. Dan secara permainan saya tidak melihat ada pemain dari MU yang bisa feeding bola ke Højlund. Gimana caranya Højlund bisa mencetak gol? Ini lagi-lagi nih masalah yang sama yang terlihat pada saat MU dilatih oleh Erik ten Hag. Cuma bedanya, sejak dilatih oleh Ruben Amorim, strategi dari MU itu adalah untuk bermain terbuka, pokoknya menyerang. Nah itu yang sebetulnya membuat permainan dari MU cukup menghibur bagi kita. Menghibur yang pertama dalam menyerang, yang kedua dalam kesalahan dilakukan oleh para pemain. Kelihatan banget setelah kesalahan mereka panikkan, ya serabutan mainnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Padahal dari awal para pemain MU itu lebih banyak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Belum lagi ditambah kartu merah dari Bruno Fernandes itu yang mengacaukan game plan dari Ruben Amorim. Jadi saya melihat para pemain Manchester United ini tampaknya belum nyaman, bukan artinya tidak nyaman, belum nyaman dengan sistem dari Ruben Amorim.
Karena tampaklah para pemain itu harus bisa mengaktifkan visi mereka untuk bisa memberikan suplai bola secara akurat, plus lebih banyak coba untuk create chances dari kotak penalti pertahanan tim lawan. Nah, ini sesuatu yang baru tentunya bagi para pemain MU yang sebelumnya hanya mengandalkan banyak crossing dan juga skill individu dari para pemain pada saat sudah memasuki sepertiga lapangan bagian penyerangan. Dan saya melihat gol dari Wolves itu ya luar biasa sih, dan saya pikir ya Bruno layaklah mendapatkan kartu merah. Tapi Bruno pun mendapatkan kartu merah karena sebelumnya dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa memberikan passing yang sesuai bobotnya itu kepada Dalot yang sebelumnya telah memberikan dia passing, sehingga diambil oleh pemain Wolves, kemudian dia menginjak kaki dari pemain Wolves tersebut. Artinya dia mendapatkan 2 kali kartu merah, yang artinya 2 kali kartu kuning, yang artinya kartu merah. Dan Wolves setelah mencetak gol dari corner itu kelihatan sih para pemain MU itu udah under pressure luar biasa. Walaupun mereka masih bisa menciptakan peluang, ada dari Anthony salah satunya yang berbahaya, Dalot pun seperti itu masih berbahaya pada saat menyerang, tapi dari counter ternyata Wolves bisa mencetak gol karena begitu banyak pemain dari Manchester United yang terlibat dalam proses membangun serangan. Artinya memang jelas Ruben Amorim ini ingin agar para pemain MU lebih sering mengambil resiko untuk keluar menyerang, tapi ternyata mereka sering out of position. Karena itu pada saat bola diberikan ke ruang pertahanan dari MU, kita lihat hanya Martinez saja yang berada di belakang. Ya, gimana caranya bisa mencegah pemain Wolves itu untuk mencetak gol? Dan saya pikir ya dari pertandingan ini yang bisa dipelajari adalah bahwa para pemain MU tampak jelas permainannya nggak sabaran, dan yang kedua mereka tidak nyaman sejauh ini, belum nyaman sejauh ini dengan skema permainan dari Ruben Amorim. That's why too many mistakes, terlalu banyak kesalahan yang mereka lakukan. Dan saya pikir dalam hal ini para pemain Wolves bisa memanfaatkan sejumlah kesalahan tersebut. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Liverpool versus Leicester yang saya sudah yakin dari awal, udahlah ini udah pasti Liverpool yang menang. Nggak akan bisa lah Leicester ini membuat kejutan, bukan saja untuk meraih kemenangan, tapi imbang pun saya sudah feeling berat lah. Karena Liverpool ini lagi on fire. Dan memang sistem dari Arne Slot itu meminta para pemain Liverpool bermain mengandalkan kecepatan dan juga pergerakan tanpa bola yang perlu diimbangi oleh para pemain yang bermain di lini tengah. Artinya jika teman-teman perhatikan, pada saat para pemain Liverpool itu menyerang, maka pemain dari tengah pun akan ikut terlibat dalam proses serangan tersebut, mengandalkan kemampuan mereka untuk mencari ruang. Maka itu di pertandingan ini, McAllister bisa memberikan 2 assist. Ini assist yang sangat mahal yang dia berikan. Yang pertama kepada Gakpo dan yang kedua pada saat dia memberikan umpan kepada Curtis Jones. Nah, saya juga kaget Curtis Jones dipilih. Artinya Arne Slot ini memilih pemain yang benar-benar dia lihat fit dan cocok dengan strateginya berhadapan dengan lawan yang berbeda. Artinya kan di pertandingan ini bahkan dia tidak menurunkan Diaz, dia menurunkan Gakpo, yang saya kaget juga. Kenapa dipilih Gakpo? Karena kan sebelumnya kan Diaz kan mencetak 2 gol. Tapi ya ini adalah rotasi yang perlu dilakukan, dan as long as the system works, selama sistemnya ini berjalan dengan baik, kemungkinan Liverpool akan menang. Dan memang Leicester bisa mencetak gol lebih dulu karena ya seperti biasalah, Trent itu kan out of position. Dan golnya juga cakep lah dari Ayu kalau nggak salah. Tapi Liverpool dari awal sudah menciptakan banyak sekali peluang. Dan saya melihat para pemain Liverpool ini bisa bermain dengan improvisasi serangan. Tidak selalu umpan-umpan terobosan, bisa juga crossing, bisa juga mengandalkan shooting dari luar kotak penalti. Maka itu Gakpo bisa mencetak gol pertama dari shooting yang dia lakukan dari luar kotak penalti, gol pertama bagi Liverpool. Setelah 1-1, udah ini pertandingan milik Liverpool. Karena Leicester tidak bisa lagi menciptakan peluang yang berbahaya setelah Liverpool menyamakan kedudukan. Mereka sudah terkurung habis. Dan saya menunggu nih kapan Salah mencetak gol. Tapi Salah di match ini saya melihat cukup baik. Pintar juga. Dia tidak banyak loh menguasai bola. Dia tidak banyak memegang bola loh. Dia lebih sering tuh mencari ruang. Dan dia lebih sering berada di ruang pertahanan tim lawan. Artinya memang pergerakan para pemain Liverpool itu biasa dimulai dari tengah. Gravenberch juga bagus kan. Jadi ini seperti yang saya katakan, mesin Liverpool tuh di double pivot ini yang selalu berjalan dengan baik. Filternya kadang-kadang lepas juga untuk lini pertahanan, tapi secara sistem permainan mereka bermain secara konsisten. Maka itu kemudian Curtis Jones bisa mencetak gol lagi. Kita lihat begitu banyak pemain dari Liverpool yang terlibat dalam proses serangan yang melakukan pergerakan tanpa bola, sehingga Curtis Jones bisa mencetak gol kedua membawa Liverpool unggul. Setelah itu kita lihat gol dari Salah luar biasa. Saya pikir inilah performa terbaik bagi Salah dalam 3 musim terakhir. Ini luar biasa, dia lagi on fire banget. Dia mendapatkan umpan yang sebetulnya biasa-biasa saja. Kalau nggak salah itu dari Gakpo, tapi dia bisa melakukan pergerakan individu dan shooting dari sudut yang sulit dan membawa Liverpool unggul dengan skor 3-1 yang menjadi skor akhir bagi Liverpool. Artinya memang Liverpool sejauh ini adalah tim yang paling konsisten,
yang mengandalkan sistem permainan dari pelatihnya untuk bisa menyelesaikan sebuah pertandingan dengan meraih lebih banyak kemenangan. Dan seandainya para pemain Liverpool semuanya fully fit, maka feeling saya mereka lah yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Artinya Liverpool sebetulnya tidak punya yang namanya kedalaman skuad, terutama di tengah dan belakang. Jadi sangat penting bagi pelatihnya Arne Slot menjaga kebugaran dari para pemain Liverpool. Jika ada dua pemain yang cedera saja di tengah, maka feeling saya itu yang akan menyulitkan Liverpool untuk bisa meraih kemenangan. Sedangkan bagi MU, ya sistem dari Amorim ini memang belum bisa dipahami oleh para pemain. Artinya, di bursa transfer musim dingin ini, jika memungkinkan, saya pikir Amorim juga harus membeli pemain baru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.